Oke teman-teman, kembali lagi di podcast Mira. Kali ini kita kedatangan berdua. Sebelumnya mungkin dari paslon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya teman-teman yang di rumah atau yang sedang mendengarkan podcast ini mengerti siapa paslon nomor 2 kali ini. Ya, baiklah teman-teman rekan mahasiswa STF Institut Sains dan Teknologi Akrin Yogyakarta. Perlu teman-teman ketahui, kami dari paslon nomor urut 2. Perkenalkan, nama saya Khairul Imam. Kami dari Partai Parmas, Partai Sejahtera, Mahasiswa Sejahtera. Dan saya perkenalkan, nama saya Ali Gipari, perwakilan dari Partai Mahasiswa Sejahtera angkatan 2018. Oke, mungkin itu terkait paslon kita kali ini dari partai apa tadi? Parmas, ya, Parmas. Partai Mahasiswa Sejahtera. Mahasiswa Sejahtera. Jadi teman-teman mahasiswa jika ingin sejahtera, jangan lupa di follow Parmas. Apa akun IG-nya, mungkin bisa sekalian promosi. Kami punya akun Instagram, namanya itu Parmas_Akrin. Jadi monggo di follow. Ya, bisa teman-teman follow itu ya, Parmas_Akrin. Oke, dari paslon nomor 2 ini mungkin bisa dijelaskan terkait dari mana siapa. Oke, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari paslon nomor urut 2 membawa sebuah narasi besar. Kami memiliki satu tagline yang kami sebut, yang kami beri nama itu Raih Bahagia. Ya, yang insya Allah kami akan implementasikan dan kami akan realisasikan dalam visi dan misi yang telah kami susun. Kami memiliki satu visi dan 4 misi. Ya, visi kami adalah bagaimana mewujudkan sistem BEM sebagai solusi untuk kemajuan Institut Sains dan Teknologi Akrin Yogyakarta untuk yang lebih baik. Nah, mengenai visi ini kami memiliki pandangan besar bagaimana BEM sebagai organisasi atau kelembagaan terbesar di kampus yang menaungi jurusan UKM ataupun HMJ itu bisa hadir sebagai solusi dan mencari permasalahan-permasalahan yang ada. Karena saya sangat percaya setiap organisasi, setiap kelembagaan seperti BEM pasti memiliki permasalahan-permasalahan masing-masing dari aspek-aspek yang berbeda-beda dan ciri-cirinya masing-masing. Nah, kami ingin hadir sebagai BEM, sebagai organisasi dan kelembagaan tertinggi yang menaungi beberapa jurusan dan seluruh UKM ini, hadir untuk menyelesaikan masalah, mencari jalan keluar terbaik secara profesional, tanggung jawab, dan demokratis. Betul sekali Mas Imam. Jadi saya sambung sedikit ya, moderator. Jadi betul sekali yang dikatakan sama Mas Imam. Ketika kita berbicara masalah organisasi, maka tak lepas dari yang namanya permasalahan. Dan kami percaya bahwa setiap permasalahan akan ada solusinya. Dan berbicara masalah organisasi politik sebesar BEM Akrin tentu memiliki peran yang sangat signifikan bagi perbaikan alma mater, bagi perbaikan kampus, juga perbaikan bangsa dan negara. Berarti terkait visi ini lebih merujuk ke sistemnya. Ya, Sistem dari BEM sendiri. sistem dan BEM itu bisa menjadi solusi, wadah solusi untuk setiap permasalahan yang ada. Oke, emang rekomendasi atau program kedepannya terkait sistem ini mau seperti apa dengan yang sekarang mungkin kondisi mungkin kondisi dari BEM sekarang menurut teman-teman berarti secara sistem yang kurang baik. Berarti sistem apa yang ditawarkan? Nah, sistem yang dimaksud sistem di sini karena organisasi seperti BEM yang hierarki dan terstruktur pasti memiliki koordinasi-koordinasi yang tersusun di dalamnya. Nah, ini yang ingin kita bangun, ingin kita betul-betul jaga dalam menghadapi, dalam memecahkan suatu masalah, bagaimana antara semua ini bisa bekerja sama dan bisa menyelesaikan itu. Kita ingin memperbaiki itu sebenarnya. Ingin kita hadirkan tuh seperti itu. Mungkin Ya, dari saya tambahkan sedikit ya moderator. Jadi maksud dari sistem divisi kami adalah bagaimana caranya dengan nanti ketika kita menjabat kita akan membangun kekompakan, membangun komunikasi yang baik antara internal BEM, orang-orang yang ada di BEM, KMJ, KM maupun yang ada di eksternal. Jadi kita akan memperbaiki soal itu. Karena berkaca dari pengurusan kemarin mungkin sudah cukup baik, cuman ada sedikit
kekurangan dalam hal menjalankan sistem BEM itu sendiri. Oke, berarti dalam visi aturan paslon nomor 2 tentunya harus ada misi yang Ya. lengkap. Saya tanya harapan teman-teman paslon nomor 2 bukan. Itu bisa dijelaskan terkait misi yang tadi dipaparkan nomor 4 ini. Terima kasih. Jadi kami memiliki 4 misi. Misi yang pertama adalah menjadikan BEM sebagai wadah aspirasi yang responsif dan komitmen mengawal kepentingan mahasiswa. Jadi arti dari visi kami yang pertama ini adalah, misi kami yang pertama ini adalah ketika saya dan Imam nanti terpilih menjadi presiden dan wakil presiden mahasiswa, kami akan menanggapi, kami akan merespon segala bentuk kepentingan, segala bentuk kebutuhan, segala bentuk aspirasi dari mahasiswa, khususnya kawan-kawan HMJ dan UKM. Berarti saya garis bawahi Ya. komitmen mengawal kepentingan Ya. mahasiswa. Berarti segala bentuk keluh kesah dari mahasiswa itu akan disalurkan mungkin nanti entah ke rektor atau kemana. Ya. Jika konsekuensinya teman-teman di drop out dari aktif itu apa positif? Tentunya maka dari itu kenapa kita ambil di poin visinya sebagai solusi, artinya kita menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah selanjutnya. Artinya kita kaji matang-matang, cari bukti dan lain sebagainya, data. Artinya kita mempermatap data agar kemudian ketika aspirasi dan kepentingan mahasiswa kita bawa ke rektorat tidak menimbulkan masalah yang selanjutnya. Apapun konsekuensinya nanti. Iya. Ya. Jadi pasti di setiap keputusan ataupun tindakan yang kita lakukan pasti memiliki konsekuensinya. Nah, dari situlah kita harus betul-betul sebagai akademisi, kita sebagai orang yang terpelajar, mahasiswa harus memikirkan itu. Kita harus mempelajari semua aspek-aspek dan hal-hal yang diperlukan untuk menghadap atau berbicara dengan rektor. Jadi kita akan susun itu matang-matang sesuai dengan keputusan dan secara demokratis seluruh HMJ, seluruh kalangan elemen mahasiswa menjadi satu titik yang akan kita bawakan dan kita suarakan bersama. Mungkin bisa dilanjut lagi. Ya, jadi di poin kedua pada misi kami yaitu menyelenggarakan sistem BEM secara profesional, akuntabel, dan transparan. Nah, berbicara tentang BEM sebagai organisasi atau kelembagaan yang menaungi seluruh HMJ dan UKM-UKM yang ada di Institut Teknik Teknologi Akademi Yogyakarta, kita perlu memiliki yang berupa 3 poin ini, yaitu profesionalitas, tanggung jawab atau akuntabel, dan transparan. Nah, ketiga faktor ini harus betul-betul dimiliki oleh suatu organisasi. Dan karena saya sangat-sangat percaya ketika 3 faktor ini dijalankan atau terlaksana dengan baik dalam suatu kepengurusan atau roda organisasi, itu masalah-masalah yang ada akan terselesaikan dengan baik dan tidak meninggalkan permasalahan-permasalahan yang baru. Saya tambahkan sedikit ya moderator. Jadi di misi kami yang kedua ini adalah bagaimana caranya kita menerapkan profesionalitas dan transparan sekaligus transparansi. Dan di mana kami percaya ketika 3 hal ini kami jalankan, bahwasanya akan mendapatkan kepercayaan baik yang dari mahasiswa itu sendiri dan hasil-hasil yang kemudian ingin dicapai bisa terselesaikan sesuai apa yang diharapkan. Kemudian ya lanjut yang ketiga ya. Kemudian misi kami yang ketiga adalah menciptakan kesatuan dan keselarasan bagi seluruh elemen mahasiswa berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kembali saya sampaikan ketika saya dan Imam terpilih menjadi presiden dan wakil presiden mahasiswa, nantinya kami akan membangun komunikasi yang baik, membangun koordinasi yang baik, sekaligus membangun relasi yang harmonis dan berkelanjutan baik dengan teman-teman HMJ, UKM maupun organisasi eksternal. Ya, mungkin dilanjut poin keempat atau gimana? Oke. Ya, dilanjut. Jadi ada poin terakhir ataupun poin keempat dari misi kami, yaitu mengembangkan kemampuan dan potensi serta kreativitas yang dimiliki oleh mahasiswa Institut Teknik Teknologi Akademi guna meraih prestasi. Nah, ini merupakan goals ataupun tujuan besar dari semua rangkaian visi dan misi kami. Bagaimana kita sebagai organisasi, sebagai BEM bisa hadir dan mendampingi serta menjadi kekuatan untuk bagaimana setiap elemen mahasiswa ini baik HMJ maupun UKM
untuk mengembangkan potensi-potensi sumber daya mahasiswa yang dimiliki. Karena berbicara kualitas, berbicara kuantitas untuk kemajuan kampus dan sebagainya macamnya, kita harus memiliki nilai jual dan kemampuan yang dari kita sendiri yang harus kita kembangkan dan harus kita dorong terus supaya bisa melahirkan prestasi-prestasi yang membanggakan dan bisa membawa nama kampus ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi terkait visi dan misi ini yang saya tanyakan, visi teman-teman ini kan merujuk pada sistem BEM. Sedangkan yang misi poin 2 itu juga terkait menyelenggarakan sistem BEM secara profesional, akuntabel dan transparan. Jadi ketika misi di poin kedua teman-teman sudah tercapai, berarti secara tidak langsung teman-teman tercapai. Tidak. Seperti yang kita ketahui, visi itu merupakan gambaran umum tujuan dari apa yang ingin kita laksanakan. Nah, dari visi tersebut sebenarnya tertera ataupun penjelasannya itu penjabarannya cukup umum. Jadi di poin kedua itu salah satu poin dari visi tersebut tercantum di poin kedua, tapi belum tentu setelah kita melaksanakan atau menyelesaikan misi kita di poin kedua itu visi kita tercapai, bukan. Jadi di rangkaian misi ini merupakan deretan ataupun langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai semua itu. Jadi permasalahan yang hadir dalam yang kita muat dalam visi ini, permasalahan hadir, kita selesaikan permasalahan itu berbagai macam. Tidak hanya dalam organisasi ataupun segala macam sumber daya mahasiswa, kemampuan kita segala macam, itu merupakan masalah dan tantangan ke depan. Yang itu yang ingin kita hadirkan solusi melalui sistem BEM. Saya tambahkan sedikit, bukan berarti poin nomor 2 ini terlaksana, visi dari teman-teman terlaksana, bukan. Itu ya. Oke. Terkait poin nomor 3 yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa mengambil semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika ya. Oke. Izin menjawab ya. Oke. Jadi kenapa kita di misi yang ketiga berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika? Karena mungkin teman-teman bisa lihat di kampus kita memiliki berbagai macam warna, berbagai ragam warna, yang kemudian di setiap warna memiliki budaya dan dedikasi dan ciri khas yang berbeda, idealisnya masing-masing. Idealisnya yang berbeda. Nah, maka dari itu kenapa kita mengambil landasan sebagai Bhinneka Tunggal Ika? Karena semua mungkin tahu ya Bang, karena Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tapi satu jua. Artinya kita akan mempersatukan sehingga menciptakan pelangi indah di awan yang biru. Ini quotes bagus ini teman-teman. Oke, lanjut kita ke poin nomor 4. Saya sedikit mempertanyakan. Di sini kan ditulis mengembangkan kemampuan dan kreativitas mahasiswa dalam meraih prestasi di bidang sains dan teknologi. Apa bentuk realisasinya nanti ketika teman-teman terpilih? Nah, jadi berbicara tentang kualitas, berbicara tentang prestasi ataupun kemampuan yang kita miliki itu harus diasah. Dan salah satu cara untuk mengasah itu, kita memiliki tantangan. Kita akan mengadakan perlombaan atau semacamnya, pelatihan dan festival untuk memamerkan semua kebolehan kita. Sehingga dari kemampuan yang kita miliki itu akan bertambah secara sendirinya, akan merasa tertantang dan akan mengeksplor lebih jauh lagi kemampuan dan kreativitas yang kita miliki, sehingga kita bisa mencapai yang namanya prestasi yang bisa dibanggakan. Dan itu bisa menjadi identitas kita semua. Saya tambahkan sedikit boleh moderator. Jadi di misi kami yang keempat, kami memiliki program unggulan yaitu Akprin Exhibition. Jadi nanti Akprin Exhibition. Jadi nanti lain dari kita membuka perlombaan antar kampus, kita juga nanti melakukan pertandingan persahabatan yang kemudian pertandingan itu mempertemukan antara BEM bersama UKM, BEM bersama jurusan bersama UKM dan lain sebagainya. Karena ketika kita berbicara masalah prestasi adalah satu hal yang harus diperhatikan oleh kampus. Karena peningkatan SDM kampus bukan hanya sekedar kita menghambur-hamburkan brosur, melakukan sosialisasi, tapi yang perlu diperhatikan bagaimana caranya kita mengembangkan kemampuan dan kreativitas sehingga menciptakan prestasi di kampus. Karena dari saya pribadi ya, karena saya pertama pernah yang namanya mencari kampus. Jadi yang saya perhatikan bukan seberapa banyak orang di dalamnya, seberapa banyak laki-laki tampan dan perempuan cantiknya, tapi yang diperhatikan adalah prestasinya. Berapa banyak prestasi di kampus itu.
jadi ketika kita membahas masalah SDM yang ada di kampus, itu kalau kita berkaca dari Maba 2020 kemarin, bisa dibilang sudah menurun drastis. Jadi mana tentu ketika sebuah SDM menurun, artinya ada yang tidak benar di kampus. Ada nilai-nilai kurang yang ada di kampus kan, bagi siswa yang ingin menempuh studi perguruan tinggi. Artinya nanti ketika saya dan Imam terpilih menjadi presiden dan wakil presiden mahasiswa, kami akan melakukan sosialisasi yang dimana sebelumnya sosialisasi dipegang oleh kampus, tidak diberi tanggung jawab kepada mahasiswa untuk melakukan sosialisasi, yang dimana nanti kita akan melakukan sosialisasi yang diberikan kepada mahasiswa, karena kami percaya semua mahasiswa yang ada di Akprin berasal dari daerah yang berbeda, yang kemudian di setiap daerahnya memiliki sekolah-sekolah. Nah, nanti kita akan sampaikan kepada rektorat bahwasanya coba-coba kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan sosialisasi itu. Oke, mungkin saya ingin menanyakan sebelumnya teman-teman ini alasannya apa sih ingin mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden? Jadi saya pribadi niat ataupun alasan saya untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden mahasiswa itu bukan datang secara mendadak ataupun tiba-tiba. Ini saya melakukan perenungan dan pemikiran yang betul-betul mendalam dan perlu waktu yang lama, karena saya betul-betul menyadari bahwa tanggung jawab ini sangat-sangatlah besar, dan bagaimana cara kita mengelola dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan banyak pihak, banyak elemen mahasiswa. Oleh karena itu saya sangat-sangat meyakinkan diri dan sangat-sangat yakin terhadap diri saya bahwa saya ini merupakan salah satu pengorbanan dan dedikasi saya serta pembuktian kepada diri saya bahwa saya ingin menghadirkan solusi untuk kampus saya tercinta, ingin membawa perubahan, ingin memperbaiki segala macam keadaan yang terjadi di tahun-tahun lalu yang mungkin sudah dibangun dengan baik oleh pendahulu-pendahulu, tapi saya ingin hadir sebagai solusi untuk teman-teman semua, untuk kalangan mahasiswa-mahasiswa semua. Mari kita bekerja sama, saya yakin kita pasti bisa untuk lebih baik ke depan. Kemudian dari saya pribadi, alasan mencalonkan. Jadi kalau ditanya terkait alasan saya untuk mencalonkan sebagai wakil presiden mahasiswa, tentunya saya akan menjawab secara simpel, yaitu berlandaskan cinta. Nah, karena bagi saya cinta adalah pengorbanan. Yang pertama pengorbanan, yang kedua adalah pengabdian, yang ketiga adalah dedikasi untuk selalu memberi. Maka dari itu, karena saya cinta Akprin, saya ingin mengabdi, saya ingin berkorban dan mendedikasikan diriku pada Akprin. Oke, mungkin jadi dari teman-teman mungkin seperti itu ya alasan kenapa teman-teman kandidat nomor 2 ini mencalonkan diri. Mungkin sebelumnya harapan untuk Akprin ke depannya ketika teman-teman terpilih atau tidak terpilih seperti apa? Ya, tentunya dari niatan ataupun langkah kami maju sebagai calon nomor 2 ini, kami memiliki harapan besar untuk Akprin ke depannya, bagaimana tercipta situasi kampus yang betul-betul harmonis dari setiap elemen mahasiswa dan bisa saling menyupport dan saling bahu-membahu dalam mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Karena itu yang betul-betul ingin kita capaikan itu seperti itu. Jadi kita ingin betul-betul menghadirkan hal tersebut, karena dalam mengampu atau menjalani sistem perkuliahan seperti ini kita memiliki niat untuk bagaimana menghadapi dunia ke depannya. Bagaimana kita bisa mencari dan membentuk itu di Akprin. Semoga lebih baik aja. Oke. Jadi sebenarnya tidak ada masalah jika teman-teman ini tidak terpilih atau terpilih. Ya. Tidak masalah ya. Itu urusan belakang. Itu urusan Kalau menang, teman-teman peserta yang lainnya. Bukan peserta, teman-teman pemilih. Nah, itu juga yang ingin kita betul-betul tekankan. Kami maju sebagai calon presiden ini bukan hanya kami membawa niatan ini bukan hanya sekedar politik semata, saling bersaingan, saling memilih atau mencari jabatan itu, tapi bagaimana kami ingin membawa ide dan gagasan kami. Kalaupun kami terpilih ataupun tidak terpilih, insya Allah kami akan betul-betul menjalankan ini sesuai kemampuan dan kapabilitas yang kami miliki. Ya, itu saja yang ingin kita kasih beritahukan kepada teman-teman mahasiswa semua. Oke, teman-teman mungkin teman-teman dari paslon 2 silakan bisa mempromosikan diri kepada teman-teman yang sedang menonton atau sedang mendengarkan podcast kita kali ini untuk memilih nomor 2 sebagai
Kalau dibaca nggak apa? Terlalu banyak, jangan banyak. Sedikit aja. Oh. Jadi mohon izin untuk menyampaikan sesuatu kawan-kawan. Sesuai dengan tagline kami yaitu raih bahagia. Raih bahagia, memahami hakikat kebahagiaan. Tentu kehadiran manusia di muka bumi ini bukan hanya untuk hidup, tetapi setiap manusia pasti akan berhak berusaha untuk mencapai kebahagiaan dalam hidupnya, baik kebahagiaan bagi dirinya maupun kebahagiaan bagi orang lain. Dan Aristoteles pernah beranggapan bahwa kebahagiaan merupakan tingkat pencapaian tertinggi seseorang, yang dimana kebahagiaan itu bisa dicapai dengan perbuatan yang baik, hati yang tulus, dan percaya bahwa di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Memimpin BEM Akprin bukan untuk meraih kebahagiaan bagi Imam dan Fahri, tetapi kami hanya menjalankan perjuangan selanjutnya, berbekalkan cinta, berbekalkan doa, pikiran, dan dukungan semangat, serta tenaga yang Imam dan Fahri miliki. Maka dari itu, saya harapkan kepada teman-teman semua, pilihlah orang yang tepat, karena orang yang tepat akan menghasilkan hasil yang tepat pula. Sekali lagi saya katakan, sedikit saya katakan kepada kawan-kawan, raih bahagia yang sesungguhnya adalah memberikan manfaat bagi orang lain. Karena kami percaya pemuda yang keren adalah pemuda yang memberikan manfaat di setiap ceritanya. Oke, jadi teman-teman mungkin seperti itu pertemuan kita kali ini pada paslon nomor 2. Jangan lupa untuk nanti pemilihan presiden dan wakil presiden pada tanggal 1 sampai 3 Maret nanti ada Google Form yang akan di-share oleh panitia ke teman-teman. Nanti silakan teman-teman pilih kandidat mana yang menurut teman-teman layak memimpin Akprin di periode kita kali ini. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk para paslon yang sudah hadir, menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kita kali ini. Hanya kopi yang bisa kita sediakan. Apa? Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih untuk HI Studio semuanya. Terima kasih untuk panitia Pamira dan teman-teman semua yang telah berjuang dan bersusah payah untuk membangun Saya tambahkan sedikit politik boleh? ini. Moderator, tambahkan sedikit. Jadi saya sampaikan sedikit teman-teman. Jadi di tanggal 1 sampai 3 Maret silakan teman-teman rebahan, silakan teman-teman luruskan kaki teman-teman, dan jangan lupa vote nomor urut 2. Oke? Oke, mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera.